Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas besar struktur baja 1. Dan beranggotakan saya di sini Amar Ma'ruf dengan NIM 225031024 dan kedua rekan saya Muhammad Syahriotama El Gifari dengan NIM 225031002 dengan Fatir Adahabi dengan NIM 225031032. Langsung saja ke pembahasan pada bab pertama. Pada saat ini pemakaian baja struktur baja ringan semakin banyak digunakan dalam konstruksi bangunan. Hal ini diakibatkan karena semakin sulitnya memperoleh kayu sebagai bahan konstruksi dan terutama juga karena beratnya yang ringan. Kemudahan dalam pengaplikasian dan konstruksi serta kemampuannya untuk dibentuk dalam berbagai jenis ukuran dan tampang, pengerjaan yang lebih efisien dan juga menjadi salah satu faktor utama elemen. Baja menjadi pilihan utama dalam konstruksi tentunya pada bentuk dan jenis tertentu dan pada tingkat kekuatan suatu struktur konstruksi tertentu. Sebagai contoh untuk produk struktural seperti rangka atap baja ringan menggunakan baja ringan dengan tegangan tarik tinggi G550. Namun untuk berbagai produk diperlukan baja ringan dengan tegangan tarik yang lebih rendah, yaitu G300, G250, yang lebih lentur dan lunak sehingga lebih mudah dibentuk sesuai keinginan. Karena tingkat kualitas dan kuat tarik tinggi, nggak heran juga baja ringan lebih tipis dan ringan dibandingkan baja konvensional. Baja G550 bisa diartikan sebagai baja yang mempunyai kuat tarik 550 megapascal. Uji kualitas ini hanya dapat dilakukan atau dibuktikan di laboratorium. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah sambungan karena konstruksi atap dan menggunakan pipa baja ini akan dibentuk seperti terus. Maka akan dapat banyak sambungan dalam konstruksi ini. Pada penelitian ini, rangka atap dibuat dengan menggunakan profil pipa baja yang dirangkai membentuk terus. Pipa baja ini disambung dengan menggunakan las, dengan menggunakan plat baja sebagai media penyambungnya. Bentuk penampang profil pipa yang simetris sehingga akan stabil dalam menahan beban. Maka dari itu digunakan profil pipa baja ini untuk kuda-kuda segitiga. Lalu tujuan dari tugas besar ini yang kami lakukan adapun satu, menentukan jenis profil channel atau double channel yang digunakan pada setiap elemen rangka kuda-kuda berdasarkan nilai gaya dalam yang dihasilkan. Lalu yang kedua, menentukan bentuk dari struktur rangka atap tersebut yang dapat diaplikasikan dalam benang panjang dengan konfigurasi utama yaitu velute parallel core. Lalu yang ketiga, mengetahui besar beban maksimum yang mampu diterima profil pipa baja sebagai rangka atap terus. Lalu yang terakhir atau yang keempat, mengetahui perilaku profil baja saat diberikan beban sebagai rangka atap terus. Dan ini standar peraturan yang kami gunakan pada tugas besar kali ini, yaitu yang pertama SNI 1729/2002, tata cara perancangan struktur baja untuk bangunan gedung. Lalu SNI 1729/2015, spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Lalu yang ketiga, SNI 1727/2013, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lainnya. Lalu yang keempat, SNI 1729/2012, tata cara perancangan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Lalu yang kelima, profil Gunung Garuda. Lalu ini referensi yang kami gunakan pada tugas besar kali ini, yaitu terdapat 5 referensi yang kami dapat. Lalu lanjut ke bab 2. Bab 2 ini berisikan tentang pemodelan struktur.
Berdasarkan SNI 03-1729-2002, tujuan perencanaan struktur adalah untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil, cukup kuat, mampu layan, awet, dan memenuhi tujuan-tujuan lainnya seperti ekonomi, kemudahan pelaksanaan. Suatu struktur disebut stabil bila ia tidak mudah terguling, miring, atau bergeser selama umur pembangunan yang direncanakan. Suatu struktur disebut cukup kuat dan mampu layan bila kemungkinan terjadi kegagalan struktur dan kehilangan kemampuan layan selama masa hidup yang direncanakan adalah kecil dan dalam batas yang dapat diterima. Suatu struktur disebut awet bila struktur tersebut dapat menerima kekuatan dan kerusakan yang dihadapi ternyata terjadi selama umur pembangunan yang direncanakan. Tanpa memelihara yang berlebihan, batas-batas lentera harus sesuai dengan struktur, fungsi penggunaan, sifat pembebanan, serta elemen-elemen yang didukung oleh struktur tersebut. Lalu pada tabel 2.1 batas lembutan maksimum. Balok pemikul dinding atau finishing yang getas beban tetap L per 360 dan beban 0. Balok biasa beban tetap L per 240 dan beban 0. Kolom dengan analisis orde pertama saja beban tetap H per 500 dan beban H per 200. Kolom dengan analisis orde kedua H per 300 serta beban H per 200. Keterangan di mana L yaitu panjang bentang, H tinggi tingkat, beban tetap yaitu beban hidup, beban sementara beban gempa atau beban angin, beban hidup adalah beban sementara. Dan dalam perencanaan struktur baja harus dipenuhi syarat-syarat. Analisis struktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang baku. Analisis dengan komputer harus memberitahukan prinsip-prinsip cara kerja program dan harus ditunjukkan dengan jelas data masukan serta penjelasan data keluar. Percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang analisis teoritis. Lalu yang keempat, analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematis yang mensimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat, beban, dan kekuatan unsur-unsurnya. Sifat mekanis bangunan baja didapat dari uji tarik. Pengujian melibatkan pembebanan tarik dari contoh material baja dan bersamaan dengan itu dilakukan pengukuran beban dan perpanjangan sehingga diperoleh grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Naiknya tegangan dan regangan yang tidak lagi berbanding lurus melainkan berupa lengkung hingga mencapai tegangan ultimate disebut ultimate tensile strength. Banyak jenis baja ini dan ASTM mengelompokkan dalam beberapa notasi. Selain menggunakan karbon dan mangan, baja ini mendapatkan kekuatan tinggi dengan adanya bahan tambahan seperti kromium, vanadium, kromium, silikon, tembaga, dan nikel. Dan pada tabel 2.2 sifat-sifat mekanis baja struktural. Di sini ada 5 jenis baja, yaitu yang pertama BJ34, BJ37, BJ41, BJ50 serta BJ55. Lanjut untuk memperlihatkan suatu menggambarkan struktur yang didesain, muka model struktur harus digambarkan dalam 3 dimensi. Seperti pada gambar 22 tumpuan dimodelkan dengan tumpuan sendi dan roll. Pada percobaan kali ini keterangan panjang bentang 30 meter, L1 15 meter, L2 15 meter, tinggi atap atau H2 3 meter, H1 1 meter, H2 1 meter. Spesifikasi material yang digunakan pada struktur atap yaitu menggunakan baja, maka properti yang digunakan pada baja dapat dilihat sebagai berikut. Berat jenis baja YS yaitu 7.850 kg per meter kubik. Modulus elastis baja atau ES 200.000 megapascal. Mutu baja BJ37 FU 370 megapascal
dan Fe 240 MPa. Lalu dimensi dari rangka baja yang digunakan ialah 2L strip 60.60.5 sampai dengan C strip 75.45.1,8. Data diukur diambil dari profil Gunung Garuda. Lalu pembebanan. Pembebanan merupakan faktor penting dalam perancangan struktur bangunan. Untuk itu, dalam merancang struktur perlu mengidentifikasi beban-beban yang bekerja pada sistem struktur. Beban-beban yang bekerja pada struktur ditimbulkan secara langsung oleh gaya-gaya alamiah dan buatan manusia. Secara umum, struktur bangunan dikatakan aman dan stabil apabila mampu menahan beban gravitasi yang bekerja pada bangunan tersebut. Lalu beban mati atau DL. Beban mati adalah beban dengan besar konstan dan berada pada posisi yang sama setiap saat. Beban ini terdiri dari base sendiri, struktur, dan beban lainnya yang melekat pada struktur secara permanen, termasuk dalam beban mati dan beban berat, rangka, dinding, lantai, plafon, atap, climbing, dan lain-lain. Beban plafon. Beban plafon adalah beban yang diberi terhadap atap bagian bawah saat plafon sudah terpasang. Setiap bagian bawah dari suatu atap harus dirancangkan mampu menahan beban dari semua plafon yang akan dipasang. Lalu beban atap. Beban plafon atap adalah beban yang diberikan terhadap atap bagian atas genteng sudah terpasang. Setiap bagian atas dari suatu atap harus dirancang mampu menahan beban dari semua genteng yang akan dipasang. Lanjut ke beban mati tambahan. Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada atap yang merupakan elemen non-struktural dan besarnya dapat berubah selama umur atap. Beban hidup. Beban hidup adalah beban yang besar dan posisinya dapat berubah-ubah. Beban hidup yang dapat bergerak dengan tegangannya sendiri disebut beban bergerak, seperti manusia, kendaraan, dan kren. Sedangkan beban yang dapat dipindahkan alami lainnya, furnitur, material dalam gudang, dan lain-lain. Jenis beban hidup lain adalah angin, hujan, ledakan, gempa, tekanan darah, tekanan air, perubahan temperatur, dan beban yang disebabkan oleh pelaksanaan konstruksi. Lalu beban angin. Beban angin atau wind load adalah beban yang ditetapkan pada struktur di jalur angin, menyebabkan angin berubah atau bahkan berhenti. Lalu beban hujan, yaitu beban akumulasi massa air yang terjadi di atap saat hujan deras. Setiap bagian dari suatu atap harus dirancangkan mampu menahan beban dari semua air hujan yang dikumpul apabila sistem drainase primer untuk bagian tersebut tertutup, ditambah beban merata yang disebabkan oleh kenaikan air di atas lubang masuk sistem drainase sekunder pada aliran rencana SNI 1727/2013. Lalu kombinasi pembebanan. Setelah pembebanan bekerja pada struktur diketahui, maka akan perancangan elemen struktur menggunakan kombinasi pembebanan. Berikut kombinasi pembebanan yang dipakai. Dari kolom 1 sama dengan 1,4 DL sampai kolom 8 1,2 DL plus minus IE plus IL. Yang dimana DL yaitu beban mati, LL beban hidup, LR beban hidup atap. Dan W adalah beban angin arah X dan Y, R adalah beban hujan, E adalah beban gempa. Lalu deformasi perubahan karena ditetapkan gaya. Deformasi dalam hal ini adalah melakukan kerja perubahan suhu. Energi deformasi dalam hal ini ditransfer melalui panas. Deformasi digunakan digambarkan sebagai regangan. Ketika deformasi terjadi, gaya internal antar molekul muncul melawan gaya yang diberikan. Lalu gaya dalam adalah gaya yang bekerja di dalam struktur dan gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi perletakan. Di sini ada yang pertama kuat tekan.
adalah kapasitas dari rangka baja dalam menahan beban. Baja adalah nilai rasio yang terkecil dari batas hingga langsingan. Berdasarkan SNI 1729/2015, tentukan batas tidak langsing berbeda tergantung jenis profil yang digunakan. Lalu yang kedua, kuat tarik adalah kekuatan dari baja dalam menahan pembentukan tarik yang bekerja searah dengan sumbunya. Lalu yang ketiga, kuat lentur adalah kemampuan baja yang diletakkan pada dua tumpuan dalam menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu hingga baja patah. Selain stabilitas penampang, dalam perhitungan kuat lentur juga harus menentukan jenis batang. Lalu di sini masuk ke rasio kapasitas. Kekuatan elemen struktur balok dan kolom bermaterial beton dianalisis menggunakan program SAP. Hasilnya berupa rentang warna yang menunjukkan perbandingan daya dalam akibat beban ultimate dengan kekuatan kapasitas penampang elemen. Sebagian dari rasio kapasitas elemen yang diberikan dan disusun dari nilai PMM rasio terbesar. Di sini pada tabel 2.3 kode warna untuk analisis kekuatan elemen. Di sini ada warna abu-abu, biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Dengan keterangan sebagai berikut. Lalu reaksi. Reaksi struktur yaitu reaksi pertakan atau tumpuan pada struktur rangka atap. Dan ini merupakan bagian dari struktur yang kami buat di SAP. Sekiranya dari saya sedemikian, nanti dilanjut dengan rekan saya yaitu Fatir Adahabi. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Adahabi dari kelompok 12 dan izin melanjutkan dari rekan saya Amar. Di sini saya akan melanjutkan dan membahas pada bab 3 yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan terdiri deformasi. Deformasi yang diizinkan adalah 83,33. Angka tersebut didapat dari rumus sebagai berikut. Rumus deformasi itu sendiri adalah L per 360. Keterangan L adalah sama dengan panjang bentang, maka rumus tersebut sama dengan L per 360 dan angka L adalah 30.000 per 360 sama dengan 383,33. Di sini kita bisa lihat ada gambar deformasi pada rangka atap. Gambar tersebut kita ambil dari aplikasi SAP. Dan yang kedua, gaya dalam aksial. Gaya dalam aksial itu sendiri terletak pada suatu balok pada dua perletakan dengan beban seperti pada gambar. Dan bisa kita lihat di sini ada gambar gaya dalam deformasi kombinasi satu. Yang ketiga adalah rasio kapasitas. Rasio kapasitas yang terjadi pada rangka memenuhi syarat karena kekuatan elemen pada baja yang digunakan lebih besar dan beban yang dipikul oleh rangka atap baja. Di sini ada gambar rasio kapasitas rangka atap yang kita dapat dan bisa kita lihat di sini. Dan yang keempat, reaksi tumpuan. Reaksi struktur perletakan tumpuan pada struktur rangka atap setelah di-run. Seperti gambar tersebut. Kita lanjut pada bab 4 pada RAB. Perhitungan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan atap dari material baja menggunakan ketentuan dari Standar Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan SNI. Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Kita menggunakan SNI 7393 tahun 2008.
Dan untuk material kayu menggunakan ketentuan tata cara perhitungan satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung atau perumahan menggunakan SMJ 3434 2008. Anggaran biaya suatu pekerjaan ialah menghitung banyaknya biaya yang diperlukan untuk seperti untuk bahan material, seperti upah tenaga kerja dan sambungan berdasarkan analisis, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Di sini eh, bisa kita lihat ada tabel RAB untuk atap yang telah dianalisa oleh kami. Di sini ada uraian dari tenaga kerja seperti pekerja, tukang, kepala tukang, mandor, dan angka koefisien yang telah ditentukan dan diketahui, harga satuannya, dan jumlah harga yang telah kita jumlah. Dan di sini ada uraian dari bahan, ada bahan-bahan yang telah dibutuhkan dan bahan-bahan yang telah ada, dan koefisien yang telah ditentukan yang telah didapat, dan harga satuannya dan jumlah harga yang telah kami jumlahkan. Dan di sini ada jumlah A tenaga dan jumlah B ditambah dengan hasil sebagai berikut. Dan pada bagian D overhead atau keuntungan maksimal sebesar 15% dan 10% kali D atau maksimum sebesar sebagai sebesar sekian. Dan pada harga satuan pekerjaan didapat dari poin C dan ditambah poin D dan jumlahnya sebagai berikut. Dan hasil dari RAB untuk rangkap atap yang dianalisa sebesar 29237932 dibulatkan. Lanjut bab 5 rencana kerja dan syarat-syarat. Di sini kita harus mengetahui syarat-syarat teknisnya. Persyaratan teknik umum ini meliputi persyaratan dari segi teknis yang secara umum berlaku untuk seluruh bagian pekerjaan, di mana persyaratan ini bisa diterapkan untuk pekerjaan pembangunan struktur penutup atap baja. Yang pertama, semua jenis pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan teknis menyambung bangunan baik dalam arah horizontal maupun vertikal. Yang kedua, pekerjaan meliputi mendatangkan, mengolah, pengangkutan semua bahan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan semua alat-alat bantu, dan sebagainya. Dan yang ketiga juga dimaksudkan pekerjaan-pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang walaupun tidak disebutkan dalam basic tetapi masih berada dalam lingkungan pekerjaan haruslah dilaksanakan semua sesuai petunjuk direksi. Dan di sini ada spesifikasi teknis pekerjaan atap spandek jin kalum atau polikarbonat pada rangka atap, nok bubungan, amping, erection, mur baut kecuali disebut di atas. Secara khusus dalam dokumen-dokumen lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengadaan tenaga kerja, dan yang kedua pengadaan bahan atau material, yang ketiga pengadaan peralatan dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan lingkup pekerjaan. Yang keempat, koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen atau tim dan teknis atau konsultan pengawas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kelima, penjagaan kebersihan, kerapihan, dan keamanan area kerja. Dan yang keenam, pembuatan as-built drawing seperti melaksanakan gambar yang harus terlaksana. Di sini ada juga persyaratan teknis umum ini menjadi kesatuan dan persyaratan teknis melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama merupakan persyaratan segi teknis bagi seluruh pekerjaan sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen berikut ini. Yang pertama, gambar-gambar penunjukan pelaksanaan harus ada. Yang kedua, pelaksanaan teknik umum atau pelaksanaan pekerjaan
atau bahan, rincian volume pekerjaan atau rincian penawaran, dan dokumen-dokumen pelaksana yang lain yang diperlukan. Poin-poin kelima, bila mana ada bagian persyaratan teknis umum yang tidak dapat diterapkan pada bagian pekerjaan, maka bagian dari persyaratan teknis umum tersebut dengan sendirinya dianggap tidak berlaku. Poin keenam, perhitungan pekerjaan tambah dan kurangnya. Dan lanjut pada referensi. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan normalisasi Indonesia atau biasa disebut NI dan standar nasional Indonesia atau biasa disebut dengan SNI dan peraturan-peraturan nasional maupun peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan antara lain adalah Standar Normalisasi Indonesia dengan SRI 031750 tahun 1990 dan Pedoman Peraturan Plumbing Indonesia tahun 1974 dan petunjuk dari pabrik produk atau pembuat peralatan dan peraturan pembangunan pemerintah dari daerah setempat dan petunjuk-petunjuk dan peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan penggunaan jasa atau konsultan dan pengawas atau tim teknis dan lainnya sebagaimana yang dianggap berhubungan dengan bagian-bagian pekerjaan. Pada poin kedua dari referensi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standar-standar yang disebut di atas maupun standar-standar nasional lainnya, maka diperlakukan standar-standar internasional yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak-setidaknya berlaku standar-standar persyaratan teknis dari negara asal pembuat bahan atau produk yang bersangkutan dan produk yang ditentukan pabrik pembuatnya. Dalam hal di mana ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknis umum atau khususnya maupun salah satu dari ketentuan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 poin 2.2 dan poin 2.3 di atas, maka bagian pekerjaan tersebut penyedia jasa harus mengajukan salah satu dari persyaratan berikut ini. Seperti pada poin A, contohnya standar atau normal dan atau kode dan atau pedoman yang bisa diterapkan pada bagian pekerjaan bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi atau institusi atau asosiasi atau profesi dan asosiasi prosedur misalnya produsen atau lembaga pengujian atau bahan dan bahan-bahan lain yang berwenang berkepentingan atau badan-badan yang bersifat internasional maupun nasional dari negara lain sejumlah bahwa atau hal tersebut diperoleh persetujuan dari PPK atau tim teknik atau konsultan pengawas. Dan pada poin B, brosur teknik dari produsen yang didukung oleh sertifikat dari lembaga penguji yang diakui secara nasional maupun internasional. Berikut lampiran dari laporan tugas besar struktur baja kelompok kami. Di sini ada lampiran 1 tampak 2D kerangka atap S4 dan lampiran 2 detail sambungan kiri pada det S6 dan lampiran 3 detail sambungan 3D pada atas kerangka atap S4 dan lampiran 4 terdiri dari detail sambungan pada kerangka atap bagian S. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Melanjutkan amar dan patir, di sini saya akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu membuat rangka atap baja menggunakan SAP 2000. Kelompok kami, kelompok 12, diinstruksikan menggunakan baja mutu 37 dengan nilai FY 240 megapascal, FU-nya 370 megapascal, dan nilai modulus elastisnya yaitu 200.000 megapascal. Kelompok 12 membuat rangka atap dengan bentangnya itu 30 meter dan tinggi atapnya itu 3 meter. Dengan masing-masing di bagian kiri dan kanan itu tingginya 1 meter. Lalu di sini juga kami membuat beban
beban atapnya yaitu ada beban mati tambahan, beban hujan, beban pekerja, dan beban angin. Beban angin kita membuat dibagi jadi dua, yaitu beban angin tekan dan beban angin hisap. Lalu di sini juga kami membuat kombinasi bebannya. Ada kombinasi 1, 2A, 2B, 3B, dan envelope. Kombinasi 1 kita juga masukkan beban mati dan beban mati tambahan. Di kombinasi 2A yang kita masukkan adalah kombinasi beban mati tambahan, dan pekerja. Di kombinasi 2B yang kita masukkan adalah beban mati tambahan, sama beban hujan. Dan di 3A kita masukkan beban mati tambahan, beban pekerja, dan beban angin. Lalu di 3B kami masukkan beban mati tambahan, beban hujan, dan beban angin. Lalu yang terakhir ada envelope. Yang kita masukkan ke dalam envelope itu ada kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3. Dan kita ubah tipenya jadi envelope. Setelah kita membuat kombinasi beban dan bebannya, kita juga membuat section propertinya. Di baja yang di rangka atap yang kita gunakan, kita hanya menggunakan 2L60-65, 2L50-55, dan L50-55, L60-66, L75-756, dan yang terakhir adalah C75-45-1,8. Kenapa ini banyak? Karena kita coba satu-satu sesuai referensi dari profil Garuda, agar hasil akhirnya nanti tidak ada yang berwarna merah. Karena yang berwarna merah itu melebihi kapasitas dan tidak aman. Lalu setelah itu juga kita masukkan yang di bagian atas ini, atas yang miring-miring ini, kita masukkan beban hujan, beban angin, beban genteng. Dan yang di bawah ini kita masukkan beban plafon. Setelah itu kita copy ini genteng yang sudah kita buat, atap yang kita buat, dengan rentan jaraknya 3 meter. Setelah kita copy 3 meter ke arah belakang atau ke Cembuye, bisa kita coba untuk run. Nah, ini reaksi dari rangka atap baja yang kita buat, dan angka di sini masih aman karena nggak sampai berjuta-juta. Kita bisa lihat deformasinya. Ini deformasi dari rangka atap yang kita buat. Lalu kita juga bisa lihat gaya dalam.
Ini gaya dalam dari rangka atap yang sudah kami buat. Lalu kita bisa cek rasio kapasitas. Bisa kita lihat di sini nggak ada yang warna merah karena kita udah coba satu-satu mau pakai baja, profil baja apa biar di sini nggak ada yang warna merah. Di sini dominan berwarna hijau dan ada beberapa yang warna kuning dan itu tandanya masih aman. Nilainya nggak sampai lebih dari 1. Sini bisa lihat keterangan baja yang kami gunakan. Di bagian luar itu semuanya pakai baja 2L 50-55 dan yang tengah rata-rata pakai siku tunggal yaitu L 50-55. Tetapi ada juga yang pakai 2L karena di sini tuh tadinya merah. Saya ganti. Jadi pakai double siku. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.